Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang ada di judul ini, sexual harassment, saya ingin mempresentasikan tentang hasil kajian dan rangkuman yang sudah saya cari di beberapa sumber tentang sexual harassment. But before that, saya ingin mempresentasikannya. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Regina Putri Autria. Saya merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Masyarakat di Universitas Bina Sarana Informatika. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua dulu nih, terutama untuk dosen saya, dosen Ibu Asriani Sagianto MIKOM, serta teman-teman saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dan semua orang yang ada di sini bersama saya. Saya ingin menyapa kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita lanjut ke presentasinya, saya ingin membacakan table of contents. Isi konten apa aja sih yang akan saya jelaskan di sini? Yang pertama adalah kejahatan seksual, pengertian dan kasusnya. Yang kedua adalah kasus, kejahatan pelecehan seksual, sexual harassment dan sebagainya. Yang ketiga adalah penelitian tentang kasus kejahatan seksual di Indonesia. Yang keempat ada kesimpulan. Sebelum kita lanjut ke materinya, di sini ada kata-kata motivasi ya, kurang lebih, yaitu tentang embrace your sexual self. Jadi ini kata-kata mutiara. Street harassment, sexual violence, sexual harassment, gender-based violence, and racism are all acts committed by a person who in fact has no self-respect. Ini kata-kata ini dibacakan atau ditulis oleh Maya Yamanouchi dari bukunya yang berjudul Embrace Your Sexual Self: A Practical Guide for Women. Jadi ini tuh benar-benar kata-kata yang mendukung banget ya buat kita semua, biar kita lebih protect hal-hal yang berbau dengan kejahatan seksual, apalagi tentang gender based violence, pokoknya segala macam tentang kejahatan. Jadi kita ini harus bisa lebih aware lagi. Nah, yang pertama ada kejahatan seksual. Siapa sih yang gak pernah dengar kejahatan seksual? Pasti kalian udah pernah kan ngeliat kejahatan seksual yang ada di sekeliling kita, pasti banyak banget dong. Nah, tapi kalian pasti bingung kan, apa sih kejahatan seksual itu sebenarnya kalau dalam kata-kata ya. Jadi kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita melalui sentuhan tangan, perkataan, kata-kata vulgar, dan kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan psikis seseorang. Jadi kejahatan seksual ini bener-bener banyak banget impactnya, maksudnya efeknya juga banyak banget untuk kesehatan mental kita. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget nih kejahatan yang bener-bener di luar nalar kita ya. Ibaratnya tuh semua orang pasti bisa dapat menjadi korban di kejahatan seksual ini, apalagi perempuan. Bahkan banyak banget ya, bahkan gak banyak juga sih orang-orang yang mengalami kejahatan seksual ini tuh jarang speak up, jarang dipublikasi bahwa mereka nih, saya ini udah terkena kejahatan seksual, tapi mereka nggak ada yang ngasih tahu. Jadi menurut saya ini kita ini harus aware banget ya tentang kasus ini. Jadi apalagi yang dapat mengganggu kesehatan mental dan psikis itu benar-benar keterlaluan banget ya. Apalagi zaman sekarang ini susah banget buat memahami kondisi dan situasi kesehatan mental kita. Selanjutnya adalah perempuan bukan objek gratis. Fact, this is fact. Ini tuh benar-benar benar banget. Jadi perempuan sering dilecehkan dengan alasan kebanyakan dari perempuan menggunakan pakaian yang terbuka, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, perempuan itu bebas melakukan pakaian apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Mereka tuh boleh pakai pakaian apapun. In fact, mereka tuh menggunakan pakaian itu karena atas dasar mereka suka, dan if they're comfortable with it, it doesn't matter. Kayak
gak apa-apa gitu, pakai pakaian terbuka itu nggak ada masalah. Tapi kenapa banyak banget nih pelaku jasa seksual selalu bilang ini tuh karena pakaiannya mereka gitu segala macam, pada itu bukan alasan yang pasti, karena emang mereka jahat gitu. Selanjutnya adalah kasusnya, di mana aja sih pelecehan seksual ini berlangsung. Nah, di sini ada bukti ya dari Koalisi Ruang Publik Aman. Katanya tuh melakukan penelitian terhadap kejahatan seksual di publik, dan 46,80% menyetujui bahwa kebanyakan kejahatan seksual itu jadi transportasi umum. Ya, bener banget. Ini kalian pasti pernah banget ngerasain dan melihat kejadian kejahatan seksual ini di tempat umum. Karena tempat umum ini seperti banyak orang, banyak wanita-wanita, laki-laki yang berada di satu tempat, lalu tempat itu penuh di kerumunan, itu banyak banget, dan berbagai macam orang menggunakan pakaian yang berbeda-beda dan segala macam. Nah, dari penelitian nih, yang pertama sebanyak 35,90% ini ada di angkot katanya. Karena kurangnya pengamanan dari pemerintah. Iya, bener banget. Jadi pemerintah ini kurang banget nih ngasih keamanan buat orang-orang yang masuk atau naik kendaraan umum angkot. Itu keamanan itu kurang banget. Jadi banyak banget orang yang masuk di angkot berdempetan, dan mereka nggak tahu mereka diapa-apain sama orang-orang jahat ya kan. Nah, yang kedua ada di mobil pribadi sebanyak 29,49%, karena sulit untuk melindungi diri sendiri. Bener banget, karena kalau dari mobil kan pasti udah tutup banget nih kan, udah susah dibuka. Kalau kita mau buka pun ada resiko kita bakal kecelakaan, melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain ya kan. Makanya mereka tuh pasti susah banget buat melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga di KRL komuter lain, karena terbatasnya ruang antar penumpang di jam yang sibuk. Pasti ini kalian yang sering banget pakai KRL pasti ngerasain yang namanya penuh banget, padat di jam sibuk, yaitu pasti pas di jam 6 dan di jam 3 sore ke bawah itu pasti udah penuh banget, dan kalian pasti susah buat ngasih jarak buat ke orang lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Pasti pertama melindungi dirinya sendiri. Penting banget nih buat para perempuan di sana, please I begging you buat bisa menahan dan melawan, melawan kalian dari para pelaku kejahatan seksual, biar lebih aman aja lah. Pokoknya teriak sekencang-kencangnya atau pukul atau what you can do anything for the best of your life kan. Dan kedua adalah tidak takut melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini penting banget, kalian nggak boleh takut dan harus banget lapor kepada pihak yang berwajib, karena yang namanya kejahatan ini harus ada hukumnya, ada sanksinya. Jadi kita nggak boleh diem diri aja di rumah, dan kita harus ngerasain sakit mental karena kejahatan seksual. Jadi kalian harus benar-benar melaporkan ke pihak yang berwajib, itu penting banget, dan ceritakan semuanya biar kalian bisa lebih lega dan gak ada lagi kejahatan yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya adalah perempuan dapat menggunakan pakaian apa saja. That's true, it's true fact. Kita ini harus pakai baju apa yang kita bisa pakai, karena sejatinya kejahatan ya kejahatan. Kita nggak bisa menyalahkan asal karena kita pakai baju ya, nggak ada gitu loh. Karena baju yang kita pakai itu nyaman dan bagus ya, that's the point, okay? Kita gak ada masalah. Yang penting kita harus sedikit-sedikit melawan kejahatan-kejahatan itu. Yang keempat ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya please banget buat kalian pada perempuan yang di sana, jaga diri kalian baik-baik, dan kita harus berjuang melawan hal-hal kayak gini tentang kejahatan-kejahatan seksualnya, harus diberantas banget ya. Karena bagaimanapun kita adalah wanita itu nggak boleh lemah, kita harus bisa ngelawan semuanya. Dan ada lagi nih quotes sini, perempuan punya hak untuk melindungi dan dilindungi setiap orang. Itu bener banget, kalian harus benar-benar melindungi diri kalian sendiri bagaimanapun caranya. And thanks
Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan maaf jika saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you again.